Bang John LBF mungkin ada apa gitu Bang? Ya, pertemuan kemarin dengan Bang John LBF terkait beberapa pembahasan di media sosial yang memang makin memanas ya. Jadi saya juga itu urusannya pribadi teman-teman ya. Saya sebetulnya urusannya pribadi, tidak mengatasnamakan tim, dan saya konfirmasi dulu sama ketua. Ketua izin saya rencana mau disomasi, dan saya sudah terkonfirmasi dengan salah satu nomor lawyernya beliau. Nah, setelah kami berkomunikasi, kebetulan beliau juga mungkin mengedepankan nilai-nilai etik sebagai seorang advokat, akhirnya kami bertemu ya. Setelah bertemu dan kita berbincang-bincang hangat segala macam, alhamdulillah posisinya hangat dan kita saling bermaafan ya. Saya meminta maaf, beliau pun meminta maaf, ya saling bermaafan. Itu sebetulnya pembelajaran kepada publik gitu kan. Karena begini teman-teman, ada suatu metodologi ketika kita melihat orang marah, mestinya kita tuh kasihan karena orang itu butuh keadilan. Keadilannya apa? Ini pertandingan ini tidak berimbang. Di dunia perang saja kalau peringkat nomor 3 dengan 300 itu tidak diperkenankan oleh Mahkamah Internasional untuk diberlakukan perang baku hantam, tidak. Nah, ini saya melihat dengan kondisi, saya melihat kondisi Agus, kondisi pihak sebelah yang masih menyampaikan konten-konten gitu kan, penggiringan opini dan sebagainya. Dan di situ saya ini perang nggak imbang, angin netizen itu kesana semuanya. Makanya dengan keadaan yang kalut di luar nalar kemanusiaan, saya harus berjuang untuk klien saya dengan cara apapun, meskipun pertaruhannya saya melanggar etik ya kan, etika sosial maksud saya. Nah, makanya dari situ saya mencoba untuk mengimbangi. Nah, dengan adanya ledakan kemarin kan sudah berimbang, muncul para aktivis-aktivis kemanusiaan, muncul para tiktoker, muncul para youtuber yang memang menganalisa, oh ya nih, ini Bang Erdilau ini sedang memperjuangkan haknya dan butuh keadilan, butuh imbang. Ayo dong, saya yakin kalau imbang antara pendukungnya Agus dengan Tenopi. Cuman ini kan yang saya rasakan, kasihan sekali seluruh rakyat Indonesia yang banyak orang baik, sehingga kok bisa menjudgment, membuli. Bahkan ada orang yang membenarkan bahwa yang salah itu orang yang nyiram Agus. Kenapa salah? Dia nyiramnya kurang banyak itu. Di mana etika sosialnya? Di mana dia memiliki nilai persaudaraan? Itu udah nggak ada. Sekarang dengan adanya kasus ini pecah semua orang, sehingga orang itu punya hierarki di situ. Dan saya tanya sama kalian, perlu nggak sih orang seperti Agus yang saat ini juga dia hidupnya sebatang kara, mengharapkan uluran dari tangan-tangan kalian ya kan? Nah, kalau mau Anda bersodakoh ya sudah bersodakoh, yang sudah mau donasi ya sudah berdonasi, tapi nggak perlu sambil menghina ya. Bahkan di Islam pun diajarkan sebagai seorang muslim, ketika kita memberi itu harus dengan ikhlas. Kalau seseorang memberi dengan hujatan, masya Allah, itu saya butuh keadilan di situ. Makanya saya kembali lagi ke pertanyaan Bang John LBF. Setelah bertemu saya sampaikan ke Bang John, apapun alasannya, kesalahan Agus itu apa, tapi kita tahu kan Agus itu adalah orang sakit. Perlu nggak kita menghakimi orang sakit? Nah, alhamdulillah Bang John pun orang yang cerdas, orang yang nilai kemanusiaannya tinggi, sehingga sekarang kan Bang John menyampaikan untuk Nopi mengembalikan uang itu kepada Agus. Kenapa? Sekelas Bang John pun sudah paham dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Jangan menyalahkan Bang John, karena itu juga saya memberikan masukan. Bang John orang bijaksana, sehingga setelah dia berpikir, iya juga ya, kalau Agus itu butuh uluran tangan dari kita. Sehingga Bang John setelah bertemu saya, ya alhamdulillah jadi brotherhood, jadi baik. Bahkan juga sampai sekarang pun komunikasinya baik, dan mudah-mudahan mekanisme penyelesaian permasalahan ini ya masyarakat melihat dengan apa yang kami lakukan dengan public figure besar yang bijaksana seperti Bang John LBF. Tapi kan di dalam pertemuan itu kan ada Bang J juga, yang kita tahu kan Bang J itu kan mantan pengacaranya Agus. Iya, ada Bang Jen juga, dan kebetulan dari situ juga mungkin sekalian bertanya juga, jadi konflik of interest antara tim kami kemarin gitu kan. Iya. Mungkin gimana tuh Bang? Apa yang mungkin? Ya, sebetulnya kemarin itu saya menganggap kalau saya itu nggak ada salah. Sampai saat itu saya ada di rumah Bang Farhat, kedatangan Denny Sumargo, saya ada di sini. Jadi persahabatan kami tidak bisa dipisahkan dengan hal apapun.
Saya tetap menghargai orang baik, ya kan. Nah terkait kemarin itu sebetulnya buat warning, dan saya adalah orang yang sepakat ketika saya salah, saya mengaku salah. Jadi warning, feedbacknya ke tim. Ya, jadi terlalu ramai nih RDLAW ini kemarin. Ya akhirnya kan saya dikeluarkan dari grup, diskor. Bukan berarti dikeluarkan dari kuasa hukum Agus, begitu ya saudaraku. Bahkan Bang Farhat sendiri yang telepon kepada saya, mendengar RDLAW dikeluarkan dari grup. Agus sedih. Agus menelepon Bang Farhat, Bang RDLAW itu orang baik, Bang RDLAW itu orang yang memperjuangkan Agus, kan gitu. Itu Agus itu meminta saya untuk, saya bilang santai aja Mas Agus ya. Banyak kok orang-orang yang membela Mas Agus di sini, bukan saya aja. Kalau saya adalah orang yang kemarin juga tetap berpendapat bahwa ketika saya dikeluarkan ya dikeluarkan ya, tapi mungkin saya sampai saat ini juga saya tidak pernah merasa dikeluarkan, tidak pernah saya merasa kalau saya ini adalah mantan lawyernya Agus. Kebetulan Bang William pun sama-sama ya, saya dengan Bang William dengan rekan-rekan masih baik membela Agus untuk mendapatkan hak hukumnya, begitu ya Bang William ya? Berarti klarifikasi ya Bang, terkait simpang siur kan banyak yang bilang katanya RDLAW dipecat, RDLAW katanya udah nggak jadi kuasa hukum Agus itu, dan RDLAW juga udah nggak ngebela Agus, itu tidak benar ya Bang ya? Ya bisa, sebetulnya bisa dikatakan tergantung perspektif publik menilainya. Kan Bang Jain itu mengatakan bahwa RDLAW juga sudah, memang betul saya udah dikeluarkan dari grup gitu loh. Tapi kan pembawaan narasinya kan saya tidak bisa membatasi orang kan begitu. Tapi faktanya sampai saat ini ya itu juga kasih sayang dari tim kepada saya. Kalau misalkan saya kemarin dalam kondisi emosi saya meledak-ledak, itu kan positif. Kita ambil positifnya aja. Yang jelas apapun konfliknya jangan sampai goblok, jangan sampai bodoh. Apa yang dilakukan sampai bodoh? Ya saya minta maaf. Ya kan? Coba sekarang kita itu kan ada 2 konflik permasalahan besar yang memang sudah ricuh dan ramai di Indonesia. Seharusnya kita ikut bagian yang memang bisa membuka fakta-fakta bahwa ini loh, perkara hukum ini harus bisa diselesaikan secara baik, baik secara litigasi maupun non litigasi, ataupun sebaliknya secara litigasi maupun non litigasi. Ya, jadi apa yang disampaikan, yang dipertontonkan hari ini harusnya membuat masyarakat menjadi sejuk. Masyarakat menjadi tambah bisa menganalisa, oh ya ini kedua belah pihak ini bisa lebih baik kan begitu. Nah makanya kalau pertanyaan yang tadi saya dikeluarkan grup betul, tapi perspektif orang melihatnya jangan oh saya dikeluarkan, saya dipecat segala macam. Ya kalau apa yang disampaikan oleh tim kepada saya itu koreksi buat saya ya. Dan bagi saya nilai-nilai persahabatan itu mahal harganya. Jadi saya tetap, ketika saya salah ya sudah, saya mengakui kesalahan gitu kan. Kan kita sedang membela keadilan saudaraku. Kalau kita baperan, bagaimana kita bisa menegakkan hukum demi rakyat untuk keadilan? Gitu kira-kira. Tapi intinya masih membela Agus ya Bang ya? Ya saya sekarang dalam narasi saya kan saya masih membela Agus ya. Ya mungkin saya ke depan tidak terlalu banyak apa yang saya sampaikan kepada publik, karena nanti mungkin akan memunculkan hal-hal yang kurang nyaman untuk dikonsumsi publik. Bang, ini kan kalau yang kita lihat juga terkait keluarnya Bang Jai juga gitu kan, maksudnya membuat Agus tuh merasa histeris gitu, maksudnya merasa sedih gitu. Terus juga sempat tadi Bang Farhat juga mengutarakan bahwa dia itu ingin bunuh diri gitu Bang, terkait isu ini gitu karena ditinggalkan lawyer-lawyer gitu. Mungkin seperti apa Bang? Tentu ya, karena memang lawyer itu seorang defender, seorang pembela. Jadi kalau psikis Agus dengan desas-desus ini terganggu dengan hal-halnya yang memang membuat Agus makin histeris. Saya memang tidak dapat dari media. Begitu saya sering mendampingi Agus, Bang RDLAW, kenapa ya Agus dapat cobaan seperti ini? Kenapa ya di saat Agus lagi sakit, di saat Agus lagi sedang kondisi begini, Agus banyak dibully, banyak direndahkan, banyak diancam, dan sekarang juga ada masalah baru lagi. Yaitu wajar saja kalau orang kondisi lagi sakit, depresi, sehingga Agus juga mengatakan ke publik, udahlah Agus bunuh diri saja. Kita semakin sedih dan semakin khawatir. Dan kalau seandainya itu terjadi, ya bagaimana pertanggungjawaban hukumnya?
ya. Apakah netizen akan puas dengan yang Agus lakukan? Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya juga mempertimbangkan dengan kondisi Agus. Jadi Agus ini adalah orang yang perlu dibangun mentalnya biar lebih kuat. Nah, ketika suara saya yang meledak-ledak bela Agus itu, Agus tuh nyaman. Bang Adelo terima kasih, karena ini butuh keadilan. Mudah-mudahan setelah ini Agus juga bisa lebih baik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, sehingga kita melihat suatu presiden buruk pembelaan hukum sehingga menjatuhkan mental seseorang. Ini orang lagi sakit, Pak. Kalau orang biasa-biasa silakan kalian rujak habis, nggak ada masalah. Ini orang lagi sakit, perlu kita bela hak hukumnya, perlu kita bela hak kemanusiaannya. Dan saya yakin semua orang Indonesia itu baik membela dan tidak ada yang menyalahkan Agus. Meskipun memang faktanya Agus ini adalah orang yang terzolimi dengan keadaan, udah sakit batin, udah sakit jiwanya, sakit badannya, sakit matanya, masa mau ditambah dengan kesakitan yang lain? Coba open minded, bisa kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Walau bagaimanapun itu Agus adalah saudara kita, satu nusa satu bangsa, apalagi untuk umat muslim yang beragama muslim, dia itu saudara kita seiman. Terus komentarnya Bang, langkah aja yang sudah keluar dari tim lalu malah bilang Agus udah bisa lihat sebenarnya, itu kan nggak, gimana sih Abang melihatnya? Ya kita lihat dalam perspektif profesionalisme seseorang. Iya. Nah kalau misalkan apa yang dikatakan oleh Bang Jai itu, oh iya benar Agus itu sudah melihat, alhamdulillah dong. Berarti Agus sudah bisa melihat, itu kabar baik buat kita. Ya, jangan disambut dengan hal yang kurang baik. Oh iya alhamdulillah, Bang Jain mengatakan kalau Agus itu sudah bisa melihat. Tergantung kita mengelola hati kita, bagaimana kita bisa merespek omongan orang. Ya kalau misalkan dalam secara pribadinya saya tidak bisa membatasi, karena ketika orang kesal, ketika orang marah kan harus dikeluarkan. Ya itu kan hak dia sebetulnya. Nah bagaimanapun itu udah direspon kemarin oleh ketua tim kita Bang Farhad Abbas tentang apa yang disampaikan oleh Bang Jainuddin kepada publik, ya kan itu kan juga. Kalau saya mengapresiasi siapapun orang yang sudah membela Agus itu orang baik. Meskipun awalnya tidak baik, orang itu sudah punya niat baik, ya. Tapi saya yakinlah karena Bang Farhad orang bijak dan Bang Farhad itu sudah menyampaikan kepada publik bahwa Bang Jan itu orangnya sederhana, dan Bang Jan itu kita ambil positifnya, yang baik-baiknya aja lah, yang jelek-jeleknya nggak perlu dikonsumsi, kan udah banyak gitu loh kegaduhan dalam kasus ini. Bang, mungkin pesannya buat Agus sendiri gitu untuk tabah, terus dari Abang sendiri gitu mungkin pesannya apa? Ini kan kayaknya malah jadi melebar kemana-mana gitu, mungkin untuk menguatkan Agus juga gitu. Iya, sebetulnya di tim kami pun kemarin sudah melakukan hal-hal yang baik, ya kan, Mas Agus diberikan sesuatu punishment ya untuk Agus oleh apa tuh Bang Krisnamurti kan gitu. Kalau saya pesan-pesan buat Mas Agus cuma satu, konsentrasi untuk sehat, karena sehat itu adalah hal yang sangat mahal. Kalau Mas Agusnya sudah sehat, ya kan sudah tidak ada lagi rasa sakit, itu juga akan mengembalikan kembali keadaan Mas Agus seperti sehari-hari. Bahkan saya tentunya memahami tentang apa yang disampaikan oleh publik. Ya gini, perspektif orang ketika melihat Agus bisa melihat, itu dibuat meme yang memang menyudutkan, menghina, membuli, mendoakan ke hal-hal yang tidak baik, ya. Tapi kalau perspektif manusia yang positif, maka itu sebuah mukjizat dari Tuhan. Ya Allah, ya Robbi, alhamdulillah sampai saat ini Agus ditunjukkan kebesaran oleh Yang Maha Kuasa. Agus sudah bisa melihat cahaya, Agus sudah bisa melihat, alhamdulillah kan begitu. Tapi bukan berarti ketika Agus saya dapat kabarnya baru bisa melihat cahaya gitu kan, melihat dolar Agusnya semeringah gitu kan, nggak seperti itu sebetulnya ya. Itulah dunia Indonesia sekarang yang memang sudah dipenuhi oleh para buzzer dan hater, sehingga banyak yang hijrah. Netizen ini menjadi pembenci kan begitu. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau saya lihat netizen di luar negeri itu nggak seperti di kita kan gitu. Yang
ketika melihat suatu konten untuk dibuat konten asal dapat follower, ya dia juga di situ ikut serta orang yang menghina, orang yang merendahkan saudaranya sendiri. Ya kalau menurut saya saran buat Agus untuk yang terakhir itu Pak, kondisikan hati, kesehatan, dan saya berharap Agus baik-baik saja dengan istrinya, dengan keluarganya. Bahkan akhir-akhir ini banyak juga orang yang support, ya terima kasih. Dan saya berdoa mudah-mudahan Agus ini adalah orang yang memang bisa normal sehari seperti hari-hari biasa, sehingga itu kemerdekaan buat Agus sendiri, yang dimana Agus juga di sini butuh perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, perlindungan kemanusiaan ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya beberapa informasi-informasi ke masyarakat, netizen menjadi cerdas menganalisa bahwa Agus itu juga sama saudara kita, butuh hak hidup yang layak. Kalau untuk Farhat dan juga Densu mungkin gimana? Dari abang ada pesan nggak? Dari gimana? Densu dan juga Bang Farhat gitu yang tadi. Ada pesan nggak mungkin dari? Baik, ya pesan-pesan kalau menurut saya ini kan sudah di end ya, sudah selesai, sudah berakhir, dan kebetulan Bang Densu pun pas keluar tadi menyatakan ini udah selesai. Ya buat Bang Densu terima kasih atas kedatangannya kepada Bang Farhat Abbas. Saya sebagai rekan sejawat, sebagai sahabatnya mengapresiasi kedatangannya. Mudah-mudahan besok sama-sama berkomunikasi yang baik sehingga tidak lagi ada unsur-unsur perselisihan yang memang membuat rame perkara ini. Karena saya yakin Bang Farhat adalah orang yang saat ini membela kliennya dengan baik, dan Bang Densu pun adalah orang yang baik yang sehingga terketuk hatinya untuk membuka podcast pertama, sehingga kedua tokoh public figure ini menampilkan hal-hal yang baik sehingga akan berdampak baik pada penilaian publik untuk mereka berdua. Oke. Bang, tambahan dikit bang, abang juga sempat menyebut adanya dugaan penggelapan mobil yang dilakukan oleh Novi, itu seperti apa? Bentar. Oke, sebetulnya saya tidak mau lagi berbicara hal ini ya, tapi kan sudah saya klarifikasi bahwa saya merasa kasihan kepada salah satu warga negara Republik Indonesia yang saat ini uangnya masih nyangkut sebesar 180 juta, ditambah jasanya 200 juta, dan sampai saat ini pun mereka meminta keadilan. Bagaimana nih? Ini kan kuncinya sama mobilnya masih ada, STNK-nya masih ada di saya, ya kan? Ya itu sebetulnya pribadi mereka, ya diselesaikan aja lah. Jangan sampai nanti kita sedang membela keadilan, kita sedang membela kebenaran, ternyata memang di antara beberapa pihak ada yang merugikan masyarakat yang lain. Kan equality before the law itu harus terjadi, ya kan? Ya saya sebetulnya sudah dibatasi bicara ini oleh tim ya, sehingga saya juga menjawabnya yang singkat dan padat aja begitu kira-kira. Oke, terakhir Bang, pesan buat Novi mungkin Bang. Ya, pesan buat Teh Novi, sebetulnya kan kemarin saya sudah menyudahi apa yang saya katakan itu. Sebetulnya saya ingin viralitas ini seimbang, jadi jangan sampai nanti ada yang berat sebelah. Ya sebetulnya kan untung saya punya sahabat-sahabat yang baik yang selama ini mensupport saya. Ya kalau misalkan aduan dari masyarakat saya tampung gitu kan awalnya saya bertanya perlu nggak saya bongkar, akhirnya menjadi rame kan gitu. Yang kedua saya contohkan perlu nggak saya bongkar, ini barang buktinya, sama seperti itu, ini barang bukti dan alat buktinya kan gitu, perlu nggak dibongkar, ya kan nggak perlu saya bilang lagi ke hal-hal yang kata lawyer rekan sejawat saya merugikan pihak Novi, kan nggak perlu saya bilang seperti itu. Yang jelas saya sudah menyudahi, dan mungkin ini pembelajaran buat kita semuanya. Kan sama saya juga diserang secara pribadi lah, Bang Farhat dengan tim dibilangin sekolah di mana bro dan lain sebagainya kan begitu. Nah, yang kalau ke situ nggak bakalan ada habisnya ya. Yang jelas dari hal-hal yang diketahui sampai saat ini, mudah-mudahan Teh Novi ada sebagian rekan sejawatnya yang memang fokus untuk permasalahan ini ya. Jadi jangan sampai kita lupa
permasalahan ini mau diselesaikan secara non litigasi atau mau diselesaikan secara litigasi. Kasihan Tenopinya ya. Ya terkecuali misalkan memang kalau saya lihat ya, ini kan sudah baik tuh dari Bang Joni LBF menyerukan, ayo dong uang itu dikasih aja ke Agus untuk pengobatan. Itu sebetulnya udah selesai. Awalnya kan dari situ. Makanya saya mengutip pesan dari Denny Darko, ini masalahnya di NP. NP lah yang bisa menyelesaikan ini. Kalau NP-nya sekarang masih berkutat di belakang pengacaranya, bahkan memang mau melakukan pelaporan balik, apa kasihan. Ini akan masuk ke ranah yuridis dan saya pernah katakan kalau sampai ini masuk ke ranah yuridis, ya kedua hamba Allah ini dalam masalah besar, kasihan. Ya, begitu kira-kira teman-teman. Oke, good.